Doa MUI Tahok Jokowi dibalas telak doa menak, ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Doa dari MUI dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Habib Nabil Al-Musawah. Doa itu diawali dengan mendoakan Ketua Umum MUI yang mengalami kecelakaan, lalu mendoakan orang tua agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa pun berlanjut hingga sampai ke bagian doa yang mendoakan para pemimpin negara ini. Habib Nabil menyebutkan permintaan untuk memperbaiki para pemimpin. Dia berkata, "Ya Allah, perbaiki para pemimpin kami, baik di pemerintahan, di MPR, DPR, ataupun DPD RI," ujarnya, dan diulang sampai 3 kali. Ditambah dengan permintaan agar mereka itu dibimbing oleh Allah dalam menegakkan keadilan, dalam menyayangi dan memperhatikan kepentingan rakyat, agar ditumbuhkan kecintaan mereka kepada rakyat dan kecintaan rakyat kepada mereka. Loh, serius MUI itu doa? Doa kok isinya tendensius dan cenderung provokasi ya? Seakan para pemimpin negara ini khususnya Presiden Jokowi tidak pernah sama sekali bekerja untuk rakyat. Yakin MUI tidak salah waktu? Emangnya MUI bisa menjamin jika presidennya bukan Jokowi, maka Indonesia bisa keluar dari krisis ekonomi secepat ini? Maka Indonesia bisa mendatangkan banyak vaksin untuk rakyat? Uang ratusan triliun dipakai pemerintah untuk membangun rumah sakit, tempat isolasi, mengobati pasien, untuk bantuan sosial, dan untuk menyediakan vaksin untuk rakyat. Emangnya MUI yakin kalau uang negara ratusan triliun di tangan presiden selain Jokowi akan selamat? Kenapa nggak sekalian saja MUI berdoa agar presidennya turun dan diganti? Emangnya MUI sudah bikin apa untuk rakyat selama pandemi? Wajar kan? Berbagai pertanyaan timbul berbalik kepada MUI. MUI sendiri yang bikin doa yang isinya malah seperti melontarkan tuduhan, doa yang politis. Benar saja, doa itu pun langsung disambar oleh oposisi, oleh Partai Demokrat. Anggota DPR RI dari fraksi Demokrat, Irwan Veko pun langsung mempolitisasi doa MUI. Irwan menyorot kata perbaiki yang diucapkan dalam doa MUI berkali-kali. Membaca doa meminta perbaiki pimpinan, perbaiki pemerintahan, perbaiki kondisi hari ini sebagai harapan si pembaca doa. Irwan pun menilai bahwa si pembaca doa pihak MUI ini memahami adanya kerusakan berat di dalam negeri ini. Tulis Irwan Peko, berkali-kali kata perbaiki dalam doa yang disampaikan pada sidang tahunan kali ini. Perbaiki pimpinan, perbaiki pemerintahan, perbaiki kondisi hari ini, semua itu harapan yang disampaikan berulang-ulang oleh pembaca doa. Nampaknya beliau memahami ada kerusakan berat di negeri ini. Tuh kan, doa yang politis, memancing narasi politis. Sudah bukan doa lagi, lebih mirip seperti orasi demo yang kemudian ditunggangi oleh pihak oposisi untuk menyerang pemerintahan Presiden Jokowi. Parah nih MUI, namun ternyata tidak pakai lama, MUI pun dibalas telak oleh Menteri Agama, Menak. Entah sengaja, entah kebetulan belaka, keesokan harinya, tepatnya pada hari peringatan HUT RI tanggal 17 Agustus 2021, gantian Menak, Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut yang membacakan doa. Doa yang sungguh indah, tapi kalau dicermati seakan membalas telak doa politis MUI. Menak Gus Yakut memulai doanya dengan melukiskan keindahan ciptaan Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan yang menganugerahi kita negeri yang sangat indah dan bangsa yang menyukai keindahan, serta kemerdekaan yang indah. Gus Yakut pun meminta agar Tuhan juga menganugerahi kita, para pemimpin kita dan bangsa kita kepekaan menangkap dan mensyukuri keindahan anugerah itu, termasuk keindahan kasih sayang dan saling menyayangi, keindahan rasa malu dan tahu diri. Gus Yakut juga meminta agar Tuhan menyelamatkan jiwa kita semua dari noda-noda yang mencoreng keindahan martabat kita. Meminta agar Tuhan memancarkan cahayanya, agar kita dapat menangkap keburukan jalan sesat setan dan menghindarinya. Agar kita semua dapat menangkap keindahan kebenaran dan mengikutinya, menangkap keburukan kebatilan dan menjauhinya, agar kita dapat menangkap keburukan kebohongan dan mewaspadainya. Agar disirnakan dan jangan disisakan sekelumit pun kegelapan di batin kita semua. Demikian antara lain isi doa Menak Gus Yakut. Doa yang sangat dalam maknanya. Menyentil mereka yang hatinya masih saja disusupi oleh keburukan, kebohongan, dan kegelapan, yang demi kepentingan tertentu sampai mau merekayasa doa menjadi jembatan kepentingan politis, berisi narasi yang tidak berdasar kenyataan, yang menafikan segala keindahan, hasil kerja keras Presiden Jokowi dan jajarannya sehingga semua hasil kerja itu dibuat seakan gak ada, dan tidak mendatangkan manfaat apapun untuk rakyat. Padahal begitu banyak rakyat yang menikmati perawatan gratis, obat dan vitamin gratis, vaksin gratis, serta bantuan sosial yang disebarkan ke seluruh rakyat yang kurang mampu. Belum lagi pengurangan pajak, diskon tarif listrik, bantuan oksigen, dan masih banyak lagi. Rakyat pun sudah memberi nilai baik terhadap kinerja pemerintah. Banyak buktinya di berbagai survei. Nah, wahai MUI, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Interpelasi Formula E, PDIP PSI siap tempur. Anies takut kena gempur.
Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Halo, berjumpa kembali dengan Suara Reta di channel 2 Sisi. Formula E memang jadi andalan Anies buat pencitraan ambisinya di 2024. Oleh sebab itu, kontraknya pun dibuat selama 5 tahun, melebihi masa jabatan Anies sendiri. Karena dimulai dari 2020, tujuannya adalah untuk memelihara nama dan pamor Anies hingga 2024. Anies memimpikan kesuksesan Formula E mengangkat namanya sebagai gubernur yang sanggup menggelar event internasional. Dengan demikian sudah sangat layak untuk diusung sebagai capres di 2024. Anies membayangkan selama 5 tahun itu, ajang Formula E akan makin membuat dirinya mendapatkan dukungan publik. Makin riuh suara publik mengeluh-elukan Anies dengan sebutan gubernur rasa presiden, atau gubernur Indonesia, atau bahkan nanti sudah diberi gelar Presiden Indonesia, walaupun Pilpres belum digelar. Sampai di sini saya masih belum bisa memastikan apakah Anies pintar atau memang bodoh. Menggelar ajang balap dengan modal triliunan memakai APBD itu pintar atau bodoh? Atau berasa pintar tapi sebenarnya bodoh? Harusnya memang Anies mencari investor luar untuk mendapatkan potensi pendapatan lebih banyak dan tidak membebani APBD. Seperti halnya pembangunan sirkuit MotoGP di Mandalika. Itu kan bisa dicontoh sama Anies. Perusahaan model ini baru satu dari banyak blunder dari Formula E. Sesudah dibatalkan karena pandemi, lalu harus pindah lokasi dari Monas dan berbagai kegaduhan dari kritik berbagai pihak soal anggaran ratusan miliar yang gak jelas contromnya. Anies malah bikin instruksi gubernur yang menegaskan agar Formula E harus digelar pada bulan Juni 2022. Hanya beberapa bulan sebelum jabatan Anies selesai, kok kayak orang panik ya? Mungkin Anies memang sudah panik, makin terdesak oleh waktu, sementara modalnya pres dari segi prestasi masih minim. Kembali ke Formula E, akhirnya DPRD DKI Jakarta jadi juga mengajukan hak interpelasi. It's about time lah, sudah waktunya. Adalah fraksi PDIP dan PSI yang bersama-sama akan mengajukannya. Hak interpelasi adalah hak bertanya untuk meminta keterangan Anies. Interpelasi bisa diajukan di rapat paripurna DPRD dengan syarat ada 2 fraksi dan minimal 15 anggota dewan yang mengajukan kepada pimpinan DPRD DKI. Kemudian syarat disetujuinya pengajuan interpelasi adalah rapat paripurna harus dihadiri oleh 50% plus 1 seluruh anggota dewan atau 54 anggota DPRD DKI Jakarta. Dari 54 orang itu, interpelasi harus disetujui oleh minimal 28 anggota dewan dalam rapat paripurna. Sementara, total jumlah anggota DPRD dari fraksi PDIP dan PSI mencapai 34 orang. Artinya cukup, fraksi PDIP dan PSI saja sudah bisa untuk menggolkan interpelasi. Nah, posisi saat ini menunjukkan bahwa syarat pengajuan interpelasi ke rapat paripurna sudah dipenuhi. Karena sudah ada 15 anggota DPRD dari 2 fraksi yang sepakat untuk mengajukannya. Tinggal persetujuan di sidang paripurna. Boleh dibilang, tinggal selangkah lagi. Fraksi PDIP dan PSI pun siap dengan berbagai amunisi. Antara lain menurut PSI, ada aspek penyalahgunaan kewenangan gubernur yang telah mengikatkan beban APBD melampaui masa jabatannya. Mengingat kontrak Formula E ini ditandatangani untuk 5 tahun penyelenggaraan, sedangkan Imam Mahdiah dari fraksi PDIP menyebut soal temuan BPK atas adanya potensi kerugian penyelenggaraan Formula E sebesar 106 miliar rupiah. Ima juga menyoroti studi kelayakan yang dibuat oleh PT Jakpro, yang bisa dibilang manipulatif, karena studi kelayakan itu tidak memasukkan komponen komitmen fee sebagai biaya pengeluaran. PSI juga menyoroti beban fiskal yang dipikul oleh DKI Jakarta untuk masa 5 tahun kontrak Formula E. Dari hasil pemeriksaan BPK, Anggara Wicitra Sastromi Jojo dari fraksi PSI menyebutkan bahwa selama ini Pemprov DKI menutupi adanya beban komitmen fee dan bank garansi dengan peningkatan biaya 10% setiap tahunnya. Sehingga jika diperhitungkan totalnya selama 5 tahun, beban fiskal yang ditanggung oleh Pemprov DKI mencapai 4,8 triliun hingga 5 triliun rupiah. Dengan amunisi segudang, wajar saja pihak Anies terlihat ketakutan jika interpelasi jadi digelar. Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria pun berucap di depan awak media berharap interpelasi tidak perlu diadakan. Sebelum sampai interpelasi, mudah-mudahan tidak perlu sampai interpelasi. Kita bisa dialog, bisa diskusi, semua silahkan ditanyakan secara terbuka, secara transparan, kata Riza.
Ajakan dialog ini langsung dipatahkan oleh Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD dari fraksi PDIP. Semua pendapat dan saran kita sejak 2019 tidak ditanggapi. Kalau mau dialog, seharusnya dari awal, kata Gilbert. Mak jelap. Anies sendiri bungkam ketika ditanya oleh awak media. Padahal kalau Anies merasa benar, mengapa berharap tidak jadi interpelasi? Hadapi saja. Kan kalau ditanya ya tinggal dijawab saja. Sikap Anies dan Wagub Riza seakan mengisyaratkan bahwa memang ada yang salah dengan Formula E. Sehingga rencana interpelasi ini pun sudah bikin Anies panas dingin. Amunisinya saja berdasarkan temuan BPK. Pantesan, Anies takut. Belum lagi, kalau Anies tidak bisa menjawab ketika dicecar. Malu dong. Predikat gubernur rasa presiden bakal luntur. Citra tergempur. Masa depan perlahan kabur. Selalu dari kura-kura.